Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by The Terrace. Di video kali ini, saya akan membahas tentang video dari Felicia Putri Ciasaka, yaitu seorang influencer di bidang investasi yang memiliki profil resiko mirip dengan saya, yaitu cenderung konservatif. Saya suka menonton video-video dari Felicia ini karena banyak yang menginspirasi saya. Nah, ada salah satu video yang sangat menginspirasi saya, yaitu tentang hidup dari reksadana. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena selama ini yang biasanya saya berinvestasi itu menggunakan surat utang negara atau obligasi pemerintah ya. Kenapa? Karena memang surat utang negara ini memberikan kupon yang sifatnya reguler ya, sehingga bisa dijadikan passive income. Seperti FR itu 6 bulan sekali, kemudian ada ORI yang tiap bulan sekali. Nah, tetapi ternyata reksadana ini menurut Felicia itu bisa dijadikan penghasilan bulanan juga. Nah, tetapi ada caranya. Nah, mari kita lihat ya videonya yang membahas hal ini. Nah, langkah keempat dan terakhir adalah masukin uangnya ke reksadana yang udah kita pilih. Kalau udah ada 1,5 M, langsung masukin aja. Tapi kalau belum ada, bisa nabung rutin aja setiap bulannya. Misal lah kita taruh 1,5 M ini ke RDPT Shailendra Pendapatan Tetap Premium ini ya. Asumsi returnnya pakai yang saat ini sekitar 7,5% per tahun ya. Ingat, ini udah nggak kena potong pajak dan biaya manajemen investasi lagi. Jadi udah net return ya yang kita lihat. Nah, uang yang kita dapat berarti 1,5 M dikali 7,5% sama dengan 112,5 juta per tahun. Atau 9,375 juta per bulan. Jauh lebih tinggi dari target 5 juta biaya hidup bulanan kita. Tapi again, 5-10 tahun dari sekarang mungkin 5 juta itu kan nilainya udah naik karena inflasi ya. Mungkin 5 juta hari ini udah setara dengan 7-8 juta. Oke, jadi saya stop sebentar. Jadi di sini Felicia menghadirkan RDPT Shailendra ya. Ini sebenarnya hanya contoh aja, salah satu yang dia pick. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan RDPT yang lain, nah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Di 5-10 tahun mendatang. Dan enaknya hidup dari return reksadana dibanding dividen saham adalah return reksadana ini tuh nambah tiap hari kan. Kita bisa cek sendiri di platform investasi kita. Jadi bisa langsung dicairin kapan aja. Kalau dividen saham kan mesti nunggu pembagian dividennya setiap 6 bulan. Atau bahkan setahun sekali kan. So dari return 9 jutaan per bulan itu bisa langsung jual reksadananya 5 juta. Untuk cover biaya hidup sekarang. Tapi kalau belum butuh ya nggak perlu dijual dulu gitu loh. Biar ngegulung dan returnnya lebih besar lagi nanti. Jadi jual porsi yang udah jadi return aja, nggak perlu jual modalnya. Ibarat modalnya ini tuh ayam gitu, returnnya itu telur yang bisa diambil terus tanpa ayamnya perlu dipotong. Well, tuh dia 4 langkah hidup dari return reksadana. Oke, jadi penjelasan dari Felicia ini cukup clear ya, bahwa sebenarnya kita tuh cukup hidup dari return reksadana ini adalah hidup dari telurnya ya. Kalau ayam itu ibaratnya pokoknya, jadi kita tidak utak-atik nih pokoknya. Misalnya saya taruh di investasi di reksadana ini katakanlah 200 juta. Nah, tiap bulan dengan keuntungan yang dengan rate keuntungan yang diperoleh mungkin dalam 1 bulan katakanlah bisa untung 500.000. Ya sudah, ambil 500.000-nya gitu ya tiap bulan, atau mungkin lebih ya. Kalau RDPT saya kira 500.000 bisa lebih. Nah, bisa misalnya katakanlah 700 kah 800 kah itu diambil tiap bulan. Nah, kemudian sementara pokoknya 200 jutanya tetap seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah salah satu teknik untuk menggunakan RDPT atau RDPU juga sama sih sebenarnya, cuma kalau RDPU bunganya lebih kecil. Nah, kalau saya pikir-pikir, kan ada orang yang bilang ya, itu kan berarti NAB-nya berkurang dong kalau dijual sebagian. Iya, memang bukan NAB-nya, unitnya berkurang. Tapi karena modalnya itu tetap ya ditaruh di situ, maka modalnya ini yang penting kita perhatikan, bukan masalah jumlah unitnya. Kalau jumlah unitnya ya memang berkurang, tapi kan artinya kita membeli sesuatu itu dengan unit yang
karena harganya terus naik ya otomatis dengan modal yang sama unitnya ya dapatnya lebih dikit gitu kan, daripada kita ambil semuanya nih sama modalnya. Kalau kita ambil sama modalnya efeknya apa? Rugi. Jadi nanti kita masukin lagi kena biaya pembelian lagi, karena biasanya reksadana itu ada biaya pembelian. Nah, tetapi kalau biaya jualnya biasanya free. Nah, memang tergantung dari tokonya ya yang menjual, apakah Bareksa, apakah Bibit atau Wilma kalau BCA. Nah, ini beda-beda memang. Tetapi ya seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu teknik ya untuk membuat reksadana itu baik pasar uang maupun RDPT dijadikan sebagai passive income. Karena apa? Baik RDPU dan RDPT ini cenderung grafiknya itu cenderung naik gitu ya, cenderung naik terus. Nah, naik dan lurus. Nah, karena naik grafiknya lurus itu membuat dalam tiap hari, dalam beberapa hari kemudian dia sudah naik gitu loh. Memang kadang-kadang kayak RDPT itu pullbacknya bisa lama, sedikit lama daripada RDPU. Tapi ya kecenderungan untuk naiknya lebih tinggi dibandingkan reksadana saham ya. Jadi kita dalam hal ini menggunakan reksadana yang mana nih untuk passive income itu yang jelas hanya dua ya, RDPU dan RDPT. Kalau reksadana yang lain yang campuran itu karena ada unsur sahamnya sebaiknya dihindarin gitu ya. Reksadana lain tidak recommended nih untuk dijadikan passive income. Which is RDPT udah lumayan bagus kok. Karena apa? RDPT bisa dapat loh, bisa 12%, bisa kadang-kadang ada yang 13%, bahkan bisa sampai 15%, tapi itu dulu. Kalau sekarang mungkin sekitar 12%-an itu udah bagus banget. Nah, tapi sebenarnya sih 10% pun sudah better dibandingkan obligasi, karena obligasi sekarang yang paling tinggi sekitar 8%-an, dan itu pun harga belinya udah tinggi banget. Nah, jadi kan kita jadi berkurang dong modal yang kita setorkan karena harus menutup harga pembelian yang terlalu tinggi saat ini. Nah, keuntungan lain daripada reksadana RDPT ini dibandingkan obligasi adalah kalau ini sudah tidak dipotong pajak. Jadi ini persentasenya yang 10% itu sudah include pajaknya gitu loh. Jadi udah nggak ada pemotongan pajak yang lain gitu loh. Paling ketika kita beli aja itu biasanya ada fee-nya itu ya tergantung dari toko yang Anda beli, apakah itu di Mandiri, Wilma itu atau Bareksa. Silakan Anda konsultasikan dengan masing-masing toko kebijakannya seperti apa. Tapi kalau biasanya kalau penjualan itu biasanya free, cuma ya dilihat lagi di ininya, di deskripsi daripada reksadananya itu aja. Oke, itu aja saya kira video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan sangat berguna dan bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa klik like apabila Anda menyukai video ini, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.